TikTok baru aja ngumumin fitur terbaru mereka bahwa mereka itu sekarang bisa ngupload video sepanjang 5 menit. Kalau misalnya kita ngelihat tractionnya dari awal cuma 15 detik, kemudian 1 menit, kemudian 3 menit, sekarang 5 menit. Sebenarnya apa sih maunya TikTok? Apakah mereka ini sekarang lagi mau coba untuk nyaingin YouTube? Dan di video kali ini gue mau ngebahas apa maksud TikTok untuk mengintroduce fitur-fitur ini, kemudian bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan fitur yang baru ini. Karena biasanya kalau ada fitur baru, pasti fitur ini akan di-push oleh si platformnya itu. Tetapi kita tahu juga, bikin video yang pendek aja belum tentu FYP, apalagi bikin video yang panjang. Dan yang terakhir, buat siapa sih fitur baru ini? Terutama buat kita-kita yang baru mulai, apakah ini adalah fitur yang cocok buat kita? Stay tune di video ini. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa menghasilkan uang dari internet. Entah itu cara bikin konten, bikin bisnis online, ataupun trading di capital market, semuanya akan gue bahas di channel ini secara gratis. Jadi kalian yang merasa butuh untuk belajar dan pengen tahu, silakan di subscribe aja karena channel ini juga gratis. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas fitur terbaru TikTok, dimana gue baru dapat banget nih updates-nya, account update notification dari TikTok, dimana kita udah bisa mulai upload video sepanjang 5 menit. Kalau dulu maksimum tuh cuma 3 menit. Ini adalah fitur yang di-launching di tahun Desember 2020 yang lalu, dimana jujur sampai sekarang kayaknya hampir mungkin 10% dari video gue itu berdurasi 3 menit. Karena buat gue, attention span yang kita miliki itu semakin lama semakin rendah. Dan ini yang udah pernah gue bahas juga di video ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek bagaimana gue menjelaskan di situ. Kita lagi ada di fase pergeseran antara attention economy menuju ke creators economy. Jadi sekarang dengan efek yang dihasilkan itu, attention span kita semakin lama semakin rendah. Bahkan cuma sekitar 3 detik. Lebih kecil daripada attention span yang dimiliki oleh seorang ikan. Apa seorang ikan? Seekor ikan. Tapi kalau misalnya kita telusuri, dan ini gue baca dari tiktok.com sendiri, apa maksud mereka mengintroduce fitur video berdurasi 5 menit? 1. Mereka pengen kita sebagai kreator itu bisa punya kreativitas dan freedom yang lebih lebar, lebih luas, dengan durasi yang lebih panjang. Ini bener banget ya, ketika teman-teman yang harus dihadapkan dengan konteks tutorial yang kebentrok sama waktu dan durasi. Kadang-kadang kita sebagai penonton pun kesel kalau misalnya semua itu dicepet-cepetin. Kadang lebih terkesan dipaksa untuk cepet ngikutin, untuk bisa madetin semuanya. Padahal tutorialnya tuh kompleks dan butuh waktu yang lebih panjang. Dengan fitur upload video sepanjang 5 menit ini, artinya akan lebih banyak informasi yang bisa kita bagikan. Dan tutorial prakteknya pun bisa disampaikan dengan lebih mendetail tanpa harus terburu-buru dan harus dicepet-cepetin. Itu yang akan menjadi benefit untuk para kreator dalam menyampaikan kontennya untuk secara lebih detail tanpa harus dikejar-kejar oleh waktu. Karena bukan cuma itu doang, berdasarkan statistik yang dimiliki oleh TikTok sendiri, mereka berkata bahwa rata-rata video di atas 2 menit itu mendapatkan interaction yang lebih tinggi. Berdasarkan statistik secara global. Kalau misalnya dilihat, 3 negara yang paling suka mengkonsumsi video dengan durasi lebih panjang itu ada di Vietnam, Jepang, dan juga Thailand. Sedangkan secara global, TikTok di UK, di Brazil, dan di US, users yang lebih suka mengkonsumsi video dengan durasi lebih panjang daripada yang pendek-pendek. Nomor 2, creating sense of community through vlogs and longer videos. Memang betul ya, banyak orang yang memang suka untuk mengikuti kehidupan orang lain. Dan ini yang dibuktikan dari bagaimana konten vlog itu sebenarnya salah satu konten yang diminati. Walaupun mungkin kalau kita ngerasa kayaknya nggak ada apa-apa sih yang bisa dinikmatin, tapi orang sebegitu keponya aja untuk menikmati kehidupan orang lain. Nah, dengan adanya video yang berdurasi lebih panjang, ini akan membantu para kreator bisa membuat konten vlog daily in life, dimana ini menjadi poin nomor 3 yang menjadi inspirasi dari TikTok juga untuk merealisasikan fitur ini kepada kreator-kreatorsnya. Karena terinspirasi dari berbagai macam konten-konten creator yang suka membuat konten daily in life, kayak one day in my life, kayak gitu-gitu. Itu yang membantu akhirnya ternyata demand-nya ada. Sehingga mari kita sediakan infrastrukturnya supaya kreator-kreator ini bisa terakomodasi. Dan menurut gua ini penting banget ya sebagai social players, di mana
udah menjadi salah satu bagian infrastruktur dan ekosistem dalam kreators ekonomi, penting untuk selalu beradaptasi dan melihat apa sih yang dibutuhkan oleh kreatorsnya. Karena di video yang di sini juga, gue udah pernah bahas bahwa kuncinya itu bukan lagi di big brands, bukan lagi di platformnya, tapi di kreatorsnya itu. Karena setiap kreator akan punya komunitasnya masing-masing, dan tugas dari platform yang dimana kita bernaung dalam konteks ini TikTok, mereka harus bisa menyediakan infrastruktur yang cukup supaya kreator itu tetap betah untuk berkarya di platform tersebut. Tapi kalau misalnya kita berkaca, pasti di setiap hal itu ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Dan kali ini gue mau ngebahas sisi buruknya. Buat teman-teman yang masih dalam fase awal belajar bikin konten TikTok dan masih struggle untuk FYP, tips dari gue, bagaimana cara konten kita bisa FYP adalah: 1. Make sure bahwa video kalian itu ditonton sampai habis. Karena watch time adalah metrik yang paling penting dalam progres perkembangan konten kalian. Kalau misalnya konten kalian itu watch time-nya rendah, artinya secara nggak langsung, audiens nggak suka dengan konten kalian. Ketika TikTok melihat konten ini tidak disukai oleh audiensnya, makanya nggak akan disebarkan ke tempat lainnya lagi. Makanya itu kenapa konten kalian stuck view-nya gitu-gitu aja. Jadi fokus utamanya adalah ningkatin watch time. Kemudian fokus ke satu interest tertentu aja dulu, jangan terlalu banyak. Ini yang menjadi lesson learn gue ketika gue membuat konten di TikTok. Karena gue adalah seorang generalis, jadi gue demen banget untuk explore berbagai macam topik konten. Tetapi memang yang gue rasain adalah ketika gue lagi fokus satu konten tertentu, satu topik tertentu, misalnya gue lagi ngebahas tentang cryptocurrency, itu ternyata terpapar ke orang-orang yang juga suka. Jadi sistem algoritma TikTok itu lebih memfokuskan gimana konten kalian itu masuk ke dalam interest tertentu. Jadi fokus dulu aja ke interest tertentu, jangan terlalu banyak scatter. Karena dengan kayak begitu, konten kalian akan lebih mudah didistribusikan oleh TikTok ke audiens-audiens yang suka dengan interest yang lagi kamu explore. Oke, dari dua hal itu kita bisa berkaca bahwa semakin panjang video yang akan kita buat, artinya akan semakin sulit untuk kita bisa maintain attention dari audiens kita. Betul nggak? Kalau misalnya kalian ngerasa kayak gitu, kalian komen di bawah. Karena dengan momentum kita punya attention span yang sedikit, artinya hooking di depan itu sangat krusial. Storytelling kita sangat krusial. Biasanya gue menggunakan format PSTB. Problem, Struggle, Takeaway, Benefits dalam setiap konten yang gue buat. Artinya dalam fase-fase awal, dalam 3 detik awal, kita harus sudah bisa menjelaskan problem apa yang mau kita jawab dari konten kita. Misalnya, TikTok 5 menit. Apakah ini buat kamu? Itu adalah sebuah problem. Ya. Kemudian struggle-nya. Struggle-nya ini akan menjadi sebuah perjuangan. Bagaimana sih kita sebagai audiens ngerasain, oh itu pain points yang benar-benar gue alami. Sehingga ketika kita masuk ke dalam satu cerita, nontonin video kamu, kita ngerasa, ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget. Dan kemudian masuk ke dalam fase takeaways, di mana ini insight-nya, kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan insight dari video ini akan lanjut di sebentar di akhir video ini ya. Karena kita masih dalam fase struggle nih teman-teman. Pada akhirnya teman-teman ya, ketika kita bisa membuat storytelling flow yang menarik, yang barusan gue sebutin dengan konsep PSTB, kita secara nggak langsung dengan konten yang konsisten akan membangun kepercayaan terhadap audiens kita bahwa kita expert di bidang tertentu. Dan ini yang akhirnya membantu kita untuk punya followers, akun kita akhirnya berkembang, dan akhirnya punya super fans yang benar-benar hardcore cinta mati dengan konten-konten yang kita buat. Dan selalu ingat bahwa di setiap konten harus ada value yang kita bagikan. Minimal itu menjawab problem yang kita sebutkan di depan, sehingga mereka bisa belajar dari apa yang kita sampaikan. Entah itu tutorial bikin Canva, entah itu tutorial untuk ngomong di depan kamera, entah itu tutorial untuk masak, tutorial untuk gaya hidup di SCBD. Itu gue yakin kalian semua punya interest masing-masing, dan itu yang perlu kalian jawab dari setiap konten kalian. Dengan format yang barusan gue ceritain tadi itu harusnya bisa membantu kita untuk bisa membuat video yang awalnya mungkin cuma 15 detik, kemudian berubah jadi 1 menit, kemudian sekarang harus 5 menit. Karena semakin panjang video yang dibuat, artinya production akan semakin panjang juga,
Kemudian proses editing juga akan semakin panjang juga. Dan akan semakin menjadi challenge untuk kita yang nonton untuk bisa stay engaged dengan video yang durasi yang lebih panjang. Apalagi kita menonton di vertical screen. Dimana kalau misalnya kita nonton YouTube, biasanya kita nonton di horizontal screen ya. Sedangkan kalau TikTok itu fokusnya ke vertical screen. Dan tendensi kita, behavior kita ketika kita menikmati konten dari vertical screen itu maunya yang cepet, dan cepet. Coba kalian komen di bawah, seberapa banyak kalian itu sering nonton video yang durasinya panjang di TikTok 3 menit sampai habis. Gue pengen tahu seberapa banyak dari kita yang lebih suka untuk nikmatin konten TikTok yang durasinya panjang dibandingkan yang pendek-pendek. Oke, jadi sebenarnya fitur TikTok yang 5 menit ini untuk siapa sih? Buat gue ada 3 segmen yang akan mendapatkan benefit dari fitur yang baru ini. Satu adalah content creator yang saat ini udah punya super fans yang super engaging. Karena biasanya super fans ini suka untuk memperhatikan kehidupan kreatorsnya, sesuatu yang biasanya dibagikan dengan sangat sempit, sekarang durasi lebih panjang, mereka lebih suka nikmatin, dan mereka akan bisa lebih happy dengan konten-konten yang dibagikan oleh para kreator tersebut. Kedua, content creator dengan storytelling yang bagus. Karena seperti yang gue bilang tadi, 5 menit itu adalah periode yang sangat panjang untuk kita di masa sekarang ini. Kalau misalnya kita nggak punya storytelling yang bagus, itu akan membuat penonton cepet bosan. Nah, itu yang membuat akhirnya content creator yang udah punya storytelling yang bagus ini akan sangat mendapatkan privilege untuk bisa meleverage kontennya dengan durasi yang lebih panjang. Dan ini juga akan menjadi kesempatan untuk TikTok bisa ngebantuin mereka untuk lebih naik lagi. Jadi, buat kalian yang masih tahap-tahap awal, masih belajar konten storytelling, menurut gua, fokus aja ke video yang jangan terlalu panjang. Make sure bahwa konten kalian tuh bisa dinikmati sampai habis, bahkan nge-looping lagi sampai orang nonton berulang-ulang, dimana itu akan membiasakan diri kalian untuk punya traction, ngebangun loyalty dengan fans kalian, dan akhirnya bisa paham storytellingnya harus lama-lama seperti apa. Yang ketiga adalah content creator dengan tipe tutorial, karena biasanya banyak tutorial-tutorial yang membutuhkan proses lebih panjang dan mendetail. Sekarang dengan durasi yang lebih panjang ini akan membantu kita sebagai kreator untuk bisa menjelaskan secara detail tanpa harus diburu-buru. Oke guys, so buat kalian yang udah nonton video ini, kalian bisa komen di bawah, kira-kira apakah kalian akan menggunakan TikTok fitur 5 menit video ini atau enggak? Kalau misalnya yes, kenapa? Kalau misalnya enggak, kenapa? Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena di setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue akan berbagi konten lagi seputar bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dari internet. Dan semuanya itu kalian bisa cek link-link di bawah, karena banyak fitur-fitur dan affiliate links yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian semakin terpapar ke dalam dunia kreators ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!